Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa aqulu, kemudian aku berkata, kata Imam Ghazali, wa kadzalika kullu fariqin minan nasi khassahumullahu ta'ala bi ni'matin min ni'amid dini min ilmin aw amalin. Seperti demikian itu orang-orang yang lemah di zaman Nabi, yaitu tiap-tiap kelompok daripada manusia, yaitu mengistimewakan akan mereka oleh Allah Ta'ala binikmatin, dengan satu nikmat, min ni'amiddin, daripada nikmat agama, min ilmin, daripada ilmu, aw amalin, atau amal. Fa innaka tajiduhum bil haqiqati a'rafan nasi biqadriha, maka sesungguhnya engkau, yaitu mendapati oleh engkau akan mereka, kullu fariq, akan paling tahunya manusia dengan kadarnya nikmat, wa asyaddahum, dan paling sangatnya mereka ta'ziman laha, dari segi mengagungkan bagi nikmat, wa ajaddahum fi takhsiliha, dan paling sungguh-sungguhnya manusia pada menghasilkan nikmat, wa a'zamahum fi ikramiha, dan paling agungnya manusia pada memuliakan nikmat, wa aqwamahum, dan yang paling menegakkannya mereka, bisyukriha, dengan syukur nikmat. Walladzina haramahumullahu dzalika faliqillati ihtifalihim wa ta'zimihim lihaqqiha ba'dal qadris sabiq. Adapun orang-orang haramahum, yang menghampakan akan mereka Allahu oleh Allah, dzalika, akan yang demikian itu, nikmat min ni'amiddin, falikillati ihtifalihim, maka karena sedikit pedulinya mereka, wa ta'zimihim, dan mengagungkannya mereka, lihaqqiha, bagi haknya nikmat, ba'dal qadaris sabiqi, sesudah takdir yang terdahulu. Falau kana ta'zimul ilmi wal ibadati fi qulubil ammati was sawqati mislama fi qulubil ulama wal muta'abbidin, lama atharu suqahum alaihi. Maka jikalau ada oleh pengagungan ilmu dan ibadah di dalam hatinya orang-orang awam dan orang-orang fasik, yaitu seperti apa yang ada pada hatinya ulama dan tukang-tukang ibadah, lama asaru, niscaya tidak mendahulukan mereka akan pasar mereka, alaihi, atas ilmu, wahana alaihim tarkuhu, dan ringan atas mereka oleh meninggalkannya, meninggalkan pasar. Ala tara anna faqihan idza dhafira bi ta'limi mas'alatin,
kanat mutalabbisatan alaihi summa dhafira biha kaifa yartahu qalbuhu. Apakah tidak melihat oleh kamu akan bahwa seorang ahli fikih itu apabila memperoleh ia dengan bita'limi mas'alatin, dengan mengetahui satu masalah, kanat yang tadinya masalah itu mutalabbisatan tersamar atas dia, summa dhafira biha, kemudian ia mengerti dengan masalah itu, kaifa yartahu qalbuhu, betapa senang oleh hatinya, wa ya'dhumu sururuhu, dan agung oleh gembiranya, wa yujillu mawqi'uha min qalbihi, dan agung oleh kedudukannya dalam hati dia, hatta innahu rubama law wajada alfa dinarin ma kana ya'didu dzalika, sampai-sampai sesungguhnya dia, yaitu terkadang andai mendapatkan iakan 1000 dinar, 1000 dinar, maka ya'dilu, tidaklah ada oleh 1000 dinar itu menyamai dzalika, akan yang demikian itu mengerti satu masalah. Warubbama yahummuhu amru mas'alatin fi babiddin fayatafakkaru fiha, terkadang menyusahkan akan ahli fikih oleh perkara satu masalah pada bab agama, fayatafakkaru fiha, maka merenungi ia pada masalah itu, sanatan, setahun, bal asran, bahkan 10 tahun, bal isyrina, bahkan 20 tahun, wa aksara, atau lebih. La yastaksiru dzalika, tidak menganggap banyak oleh ahli fikih kan yang demikian tafakkur, wala yamallu, dan tidak bosan ia, hatta rubbama razaqahullahu ta'ala fahma dzalika, sampai-sampai terkadang mengkaruniakan padanya oleh Allah Ta'ala kan pemahaman yang demikian itu masalah, fayamudduhu a'dhama minnatin, maka menganggap ia akan memahami itu akan sebesar-besarnya anugerah, wa akbaru nikmatin, dan sebesar-besarnya nikmat, wa yara nafsahu bidzalika aghna kulli ghaniyin wa asyrafa kulli syarifin, dan memandang ia akan dirinya dengan demikian itu akan orang yang paling kayanya tiap-tiap orang yang kaya, dan paling mulianya tiap-tiap orang mulia. Bal rubama yatabayyanu mislu hadhil mas'alati li suqiyin aw li muta'allimin kaslana yara min nafsi annahu misluhu fil raghbati fil ilmi wal mahabbati lahu. Bahkan terkadang nyata oleh seperti ini masalah yang samar bagi orang pasar atau bagi penuntut ilmu yang pemalas, yaro, yang ia memandang min nafsi, dari dirinya, anau, bahwa dirinya itu mislu, yaitu seperti ahli fikih, fil raghbati, pada kegemaran, fil ilmi, pada ilmu, wal mahabbati lahu, dan mahabbah bagi yang demikian itu ilmu, falastami'u ilaihi haqquhu wa rubbama in tala alaihil kalamu yamallu aw yanamu, maka tidak mendengar kepadanya, maka falayastami'u, maka tidak mendengar oleh orang pasar, ilaihi, kepadanya, haqqahu, akan haknya mendengar, warubama, dan terkadang intola alaihil kalam, jikalau lama atasnya oleh omongan, yamallu, maka jemu ia, au yanamu, atau tidur ia, wa in tabayyana dzalika lahu fala ya'udduhu kabira amrin, jikalau nyata oleh yang demikian itu bagi orang pasar, maka tidak menganggap ia akan paham itu akan sebesar-besarnya perkara. Wa kadzalika wallahu a'lam bishawab.
segini dulu dah. Saudara-saudara sekalian, betapa pentingnya kita mensyukuri nikmat atas apa yang Allah anugerahi kepada kita. Betapa disinggung orang kafir Quraisy ketika mengatakan, apa itu orang rendahan yang dapat hidayah, sementara kami orang-orang yang ningrat tapi nggak dapat hidayah. Begitu. Jadi bahan irian karena tidak mengerti tentang kadar satu nikmat itu. Kata Imam Ghazali pada malam hari ini berbicara tentang kedudukan ilmu dan ibadah. Ilmu dulu. Wa kadzalika kullu fariqin minan nas khassahumullahu ta'ala bi ni'matin min ni'amid din min ilmin aw amal. Kata Imam Ghazali, demikian pula zaman dulu orang-orang lemah di kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap golongan manusia, ada manusia yang diistimewakan oleh Allah, diberikan nikmat ilmu, diberikan nikmat rajin ibadah. Ada orang menyadari bahwa ilmu termasuk nikmat besar. Kuat dia ibadah pun juga nikmat besar. Allah istimewakan. Ini nilai. Artinya mengerti kadar nikmat. Karena kemarinnya kita berbicara tentang kadar nikmat. Yang tahu nikmat itu orang yang mengerti tentang kadar nikmat. Begitu kemarinnya. Sampai-sampai kata Imam Ghazali, ilmu saja, ilmu kau bisa temukan di dalam kehidupan. Ada orang begitu yang mengerti tentang kadar ilmu, kadar nikmat nih, nikmat ilmu, sangat mengagungkan ilmu, sangat bersungguh-sungguh menghasilkan ilmu, sangat muliakan ilmu, sangat menegakkan di dalam mensyukuri nikmat ilmu. Ada orang berbicara tentang ilmu luar biasa, penghormatannya sama ilmu, padahal kitab itu bukan Al-Quran, tapi kalau mau ngaji wudu dulu. Saking apanya? Saking tingginya kadar ilmu, supaya dia dapat kalau dalam keadaan suci, kali hatinya bersih, gampang paham. Ada orang yang ilmu itu mengerti kadarnya, sangat hormat. Betapa kitab dia taruh kitab tafsir di atas, selain tafsir di bawah, Quran paling atasnya, mengerti. Dan mengerti penghormatan pada ahli ilmu, saking tahu kadarnya ilmu. Kata Imam Ghazali, orang yang dihampakan, kagak dibagi tentang kadar tingginya ilmu, maka kurang hormat ama ilmu, kurang peduli ama ilmu, kurang mengagungkan ama ilmu, kurang. Kenapa? Karena tidak mengerti bahwa ilmu itu akbaru nikmah, nikmat terbesar. Kalaulah ilmu bukan nikmat terbesar, lebih gede dari duit, lebih gede dari jabatan, lebih gede dari kepangkatan,
tidaklah Rasulullah akan dibimbing oleh Allah untuk minta tambahan, melainkan jabatan, kepangkatan. Tapi Rasulullah malah dibimbing minta tambahan ilmu. Rabbi zidni ilman. Tidak ada Rabbi zidni malan. Tuhan tambahkan aku harta. Rabbi zidni jahat, tambahkan aku pangkat. Enggak, tapi ilmu aja. Kenapa? Saking tinggi kadarnya ilmu. Kalau sekiranya, kata Imam Ghazali, agungnya ilmu itu dimengerti oleh orang pasar, di hati mereka ilmu itu punya nilai besar seperti apa yang ada di hatinya ulama tentang ilmu, pasti mereka akan tinggalin dagangan, milih duduk di majelis ilmu. Kalau mereka tahu tentang kadarnya ilmu. Kalau orang tuh tahu tingginya ilmu, nilainya di mata Allah, yang dijelaskan dalam Al-Quran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Betapa disejajarkan berbicara mengerti Allah, Allah sendiri, malaikat, orang berilmu. Andai ilmu itu punya poin, punya nilai di mata orang awam, di mata orang pasar, di mata orang yang nongkrong-nongkrong di warung, seperti apa kadarnya ilmu itu punya nilai di hatinya ulama, pastilah mereka tinggalkan itu pasar mereka, milih ngaji. Pasti mereka tinggalkan nongkrongnya, pilih ngaji. Orang yang punya jabatan, kalau tahu tentang kadarnya ilmu, dia nggak bakal berebut jabatan tunggal. Enggak. Milih dia ngaji, milih ngaji. Apalagi sebelum 14 Februari yang namanya kiai banyak disowani, begitu. Soan, tahu nggak Bang Adi soan tuh? Iya, apa tuh? Kunjungin, datang. Ilmu tuh, kalau tuh orang tuh tahu kadar ilmu, milih ngaji, milih nuntut ilmu. Kalau ganjaran ngaji itu kelihatan ama mata, orang yang di pasar berhenti dagangnya pengen ngaji. Kalau kelihatan, karena nggak kelihatan, jadi nggak tertarik. Kenapa ulama itu tertarik dengan ilmu? Dia tahu tentang kadar ilmu, derajatnya ilmu, tingginya ilmu di mata Allah. Pasti orang yang di pasar akan nutup warungnya demi ngaji, ringan. Kalau tingginya ilmu itu besar, duit nggak ada artinya. Kalau ilmu itu punya nilai, nggak ada artinya. Kecil ilmu yang memberikan keberkahan. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilm, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa pengen bahagia di dunia, ilmu. Siapa yang pengen bahagia di akhirat, ilmu. Di dua-duanya ilmu juga. Begitu kata Imam Syafi'i. Kalau tahu tentang kadarnya ilmu, orang bakal tinggalin dulu.
Sidi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala pergi ke pasar Madinah. Lagi rame banget pasar. Dia bilang, bahasa kita pakai bahasa kasar aja, jadi biar gampang, namanya bahasa pasar. Orang-orang pasar, ngapain lo? Kurang cerdas. Ono Nabi Muhammad lagi bagi-bagi warisan. Lagi bagi-bagi, orang lagi pada berebut no. Nabi bagi warisan, lu kagak pengen dapat warisan dari Nabi? Yang bener Abu Hurairah. Wah Allah, masa na bohong. Allah masjid. Nabi lagi bagi-bagi tuh. Di masjid lagi pada ngaji sama Nabi. Abu Hurairah diparanin. Bohong lu. Aduh, bohong. Warisan Nabi ilmu. Ente kagak dengar al ulama warasatul anbiya. Ulama itu ahli waris Nabi. Dari mana dapat warisannya? Ya karena ada ilmu. Begitu. Gitu. Nabi itu enggak mewariskan harta. Wa innama warasul ilma. Nabi itu mewariskan ilmu, tuh Nabi warisan. Ngaji, gue juga tahu, gue repot ke pasar. Karena kagak ngerti kadar nilai ilmu. Ilmu ini penting. Penting, ilmu ini penting. Kadar ilmu. Segalanya akan ringan karena ilmu. Kata Imam Ghazali, coba Anda renungi. Seorang yang demen sama ilmu, kalau mengerti satu masalah yang rumit, dia nggak paham. Apa ini artinya? Apa ini artinya? Dia ngerti. Dia baca hadis Nabi, an-nikahu santai. Ini apa ini ya santai, kok nikah kok santai ya? Dia puyeng dipikir santai, apa santi ini ya? Nikah sama santi ya? Lama. Dari sore dia udah pikir-pikirin, baru jam 12 malam dapat. Oh sunnati. Begitu, jam 12 girangnya luar biasa. Sampai pagi-pagi manggil teman-temannya selamatan. Syukuran paham satu baris ilmu. Sampai begitu. Saking tingginya kadar ilmu kayak begitu. Kadar ilmu. Kata Imam Ghazali, coba Anda renungi, ada seorang ulama paham satu masalah yang rumit banget, kemudian mengerti, seneng banget pas paham. Bangga banget, ya Allah, dari dulu ini begitu sholat awabin gue ngerjain baru paham fadilahnya. Alhamdulillah ya Allah, girang banget, girang. Apa ya gitu di hatinya. Begitu ampe ketika ada orang bagi duit 1000 dinar, 1 dinar itu 4 gram emas, udah bahasa kitanya 10 juta. Enggak bangga. Banggaan ini. Begitu saudara. Orang yang mengerti kadar ilmu. Ada namanya Ibnu Mikhlad dari seberangnya Maroko. Maroko nyeberang. Seberangnya Maroko. Spanyol. Dari Spanyol. Dari Cordoba, dari Spanyol. Ibnu Mikhlad dengar ada ulama besar di Baghdad, hebat, ibadahnya saban malam 300 rakaat, dari umur 8 tahun nggak pernah putus. Ngimpi ketemu Allah 100 kali. Hafal hadis 1 juta hadis. Sanad dan matannya. Muridnya Imam Syafi'i.
namanya Ahmad bin Hanbal, orang miskin. Ibnu Mikhlad, orang miskin, gak punya duit. Dia jalan kaki dari Spanyol menuju Baghdad, jalan kaki, pengen ngaji. Ayo Mahmud, bayangin, Spanyol saudara, Eropa menuju Asia Timur Tengah, menuju Irak, Baghdad. Imam Ahmad ada di Baghdad. Pikirin tuh jalan kaki berapa bulan kayak begitu. Kalau kita, ya Allah, motor NMAX dipakai anak, cuma ada motor legenda 2 milih nggak ngaji, nggak level. Jalan kaki ini, jalan kaki. Pikirin tuh, coba lihat aja di map, berapa dari Spanyol menuju Baghdad. Ya Allah, segitu deh di map ya. Berapa kilo itu? Ribuan kilo saudara, berbulan-bulan. Demi apa? Pengen ngaji. Saudara bisa bayangin panas kayak apa? Gurun pasir, hujan kayak apa? Ibnu Mikhlad, udah sulit ini dibayangin. Orang yang mengerti kadar ilmu, sampai kayak begitu, jalan kaki. Saya singkat karena ini cerita panjang, nantinya nggak masuk materi kita. Saya cerita ini doang karena ini perlu barang sejam setengah untuk menceritakannya, tapi saya singkat. Sampai Baghdad, nyampe Baghdad, jalan kaki. Kalau sekarang enak, ada map. Zaman dulu map pakai apa? Orang dulu bawa rangsel doang, pengen ngaji. Nyampe Baghdad lagi zaman fitnah, ulama ditangkep-tangkepin sama penguasa karena enggak milih anak penguasa. Ini ampun banget, itu begitu. Jangan dicatat Bang Adi. Bang Adi bagian ini jangan nih, ini jangan Adi. Harus milih-milih nyatetnya. Karena betul itu, lagi zaman kezaliman, ulama ditangkap-tangkapin gitu. Tangkap-tangkapin. Jadi lagi genting, hanya kiai-kiai yang disukai aja lah, yang dipilih oleh penguasa yang boleh mengajar. Masjid tutup, kagak bisa. Pondok tutup, bubar, pulang, nggak boleh ada. Udah kayak corona aja, begitu. Datanglah ke satu masjid di Baghdad. Orang ngaji ada kurang lebih 5.000 yang ngaji. Kagum, ama yang ngaji. Ini hebat, muridnya banyak, alim, pakar hadis. Dia bisik-bisik dengan baju yang lusuh. Itu Imam Ahmad. Bukan. Yahya bin Ma'in, gurunya Imam Bukhari. Yahya bin Ma'in, orang baca bin Mu'in, bukan Ma'in bapaknya. Yahya bin Ma'in. Imam Ahmad jangan ditanya, lu pinter lagi, begitu kata yang nggak bisa untuk ngaji. Dia kena setrap, tahanan rumah, bukan tahanan kota lagi, tahanan rumah, begitu. Muhammad, pokoknya tidak sedikit murid-murid yang masuk penjara, begitu. Ada juga apa yang ditembak di KM 50, begitu.
Ini Imam Ahmad muridnya banyak di penjara, Imam Ahmad. Dibilang, waduh, saya ini datang jauh dari Spanyol, pengen ngaji, waduh, kasihan sampean, kasihan. Imam Ahmad nggak boleh ngajar di masjid mana aja, nggak boleh. Pondoknya jadi bubarin, di rumahnya ngaji kagak dikasih. Kejamnya penguasa tuh. Kalau nggak demen sama ulama, ini zaman dulu. Zaman sekarang kan enggak. Baiklah begitu. Banyak sekarang pejabat juga yang bagi sembako. Sekarang nih, gitu. Nggak minta apa, bagi aja. Sekarang nih nggak tahu lewat 14 Februari. Ini baik. Imam Ahmad, ya Allah, singkatnya nggak putus asa nih Ibnu Mikhlad. Datang ke Imam Ahmad, tunjukin rumahnya. Datang Imam Ahmad, disampaikan kisah dirinya. Saya ini jalan lebih dari 6 bulan, jalan kaki, Yai, dari Spanyol. Begitu, pengen ngaji. Kata Imam Ahmad, aduh kasihan, saya nggak boleh ngajar. Tuh punggungnya merah, dicambuki. Mahmud tuh sampai wafat masih ada bekas cambukan penguasa, siksaan. Mahmud, masalah Quran tuh qadim apa hadis, itu kasusnya itu. Kasusnya. Tapi Imam Syafi'i udah ke Mesir kali itu. Udah. Imam Ahmad di kejadian ini pindah ke Mesir Imam Syafi'i. Jadi Muhammad saya ini nggak boleh ngajar, nggak boleh. Kemana-mana nggak boleh keluar, pondok aja nggak boleh bubar, nggak boleh ngajar. Di rumah aja nggak boleh, tamu diawasin, nggak boleh. Tapi Imam, saya pengen ngaji, jauh saya kemana. Tapi gimana ya, saya bakal ditangkap lagi kalau ngajar. Saking agungnya ilmu, Ibnu Mikhlad ampe bisikin, Imam, bolehkah saya usul? Usul bagaimana? Biar saya juga dapat, Imam juga selamat. Karena ilmunya Imam dibutuhin banyak umat. Saya pengen jadi pengemis, Imam, pengemis. Nanti saya pakai apa itu orang kita, ruku, topi. Saya bikin topi dengan baju compang-camping. Saya bawa ember, Imam. Saya nanti pagi jam 7 datang ke rumah Imam. Tolonglah Imam tuliskan 1 hadis untuk saya ngemis saja. Jadi dianggap oleh penguasa saya pengemis. Buang di situ kertasnya, buang. Kata Imam Ahmad, ente mau kayak begitu? Ana rasa kurang hormat sama ilmu. Enggak, Imam, ini hormat. Tapi Imam, keselamatannya lah jauh lebih penting. Kami nggak mau kalau Imam, tapi kami jauh kemarin harus dapat ilmu ke Baghdad. Baik dah. Maka saban pagi ngemis, bawa mangkok, Imam Ahmad lempar lagi. Karena pengemis nggak mau ngaji. Jadi nggak diapa-apain sama tentara raja. Nggak dapat pengemis. Buang lagi Imam Ahmad. Kertas dong buang. Tapi ada hadisnya, haddasana. Lama berjalan, hampir setahun, sampai perganti penguasa. Yang naik udah zaman perubahan. Ini karena kebenaran saya cerita Bang Adi, bukan saya disambung-sambung. Jadi pas nyengir tuh saya nerusin ceritanya nih susah. Ini udah zaman apa? Perubahan, begitu. Perubahan. Penguasanya adil, cakep,
begitu, pinter, visioner, sayang sama ulama. Yang Ahmad boleh ngajar lagi. Maka se-Baghdad tidak ada yang paling pintar kecuali Ibnu Mikhlad. Gua ngaji terus. Sabanari. Sampai jadi kiai besar se-Spanyol. Tidak ada kiai pakar hadis terhebat sebelum Ibnu Mikhlad. Sampai begitu. Nangis ketika Imam Ahmad dibebaskan. Udah boleh ngajar. Nangis girang. Kenapa? Orang yang mengerti kadar ilmu, timbang begitu doang bangganya luar biasa. Seakan-akan dikasih duit begunung-gunung. Nggak penting. Orang yang mengerti itu kadar ilmu kayak begitu. Kadar ilmu luar biasa. Luar biasa. Yang mengerti kadar ilmu. Sampai Abayemi, saya lupa nama bapaknya Abayemi ini. Ada kiai besar di Sasak, di Keronjo, kiai besar, namanya Kiai Suhaimi. Salah satu murid Abah Thohir yang ada di Dalail Toh, gitu. Tuh bagus Thohir. Kiai Thohir tuh kiai besar di Pelangunan. Ketemu Nabi Hidir mulu saban hari. Muridnya alim-alim. Abah Thohir, muridnya alim-alim. Begitu, muridnya. Pintarnya Masya Allah. Nah, salah satu muridnya Abayemi, Kiai Suhaimi, tinggalnya di Sasak. Sasak tuh Keronjo. Mungkin sekarang Mekar Baru, Keronjo dulu kecamatannya. Kalau mengenal Kiai Mamduh Mastari itu pondoknya di Karawang, itu salah satu santrinya Abayemi. Abayemi yang paling banyak orang Cikarang dulu, Cikarang Bekasi, Cibitung yang mondok, ribuan santrinya. Pondoknya namanya Al-Husna wa Ziyadah. Zaman dulunya abahnya, saya lupa nama abahnya Abayemi ini. Abayemi ini sepupunya kita punya Umi. Jadi Abayemi ini abahnya sama Yai Thohir ngasih beras 2 ton, ngasih beras. Kata Abayemi, abahnya nih, saya ini petani, kata abahnya. Petani, orang bodoh, Yai. Saya pengen punya anak jadi kiai. Ilmu itu tinggi. Ini bukan sok-sokan saya ngasih 2 ton, 3 ton, bukan. Nggak ada harganya. Ama alif sehuruf yang dibisain oleh anak saya Suhaimi. Saya minta berkahnya Yai, biar jadi kiai gitu. Begitu. Abahnya. Nah, keberkahan dari ta'zim ilmu itulah Abayemi jadi ulama besar. Kalau Ramadan pasarannya tafsir Jalalain gitu. Tafsir Jalalain. Abayemi. Begitu. Kami ketemunya udah di Jakarta. Saya diomelin saya. Begitu karena kita enggak mondok di pondoknya Abayemi. Anaknya Umi kita doang yang kagak, kakak-kakaknya maunya mondok. Emang Abah ini kagak pinter apa kagak ngaji kan? Kak saya ke Pelamunan aja kata saya gitu, Mbak gitu. Sampai kita ke Jakarta Abayemi. Minta sanad-sanad langsung ngaji nih, ada begitu. Begitu. Alim kabir. Jadi kata abahnya nggak ada artinya. Orang yang mengerti kadar ilmu kayak begitu tuh, begitu maksud saya. Itu kata Imam Ghazali, ala taro anna faqihan idza dhafira bi ta'limi mas'alatin. Anda tidak tahukah seorang faqih itu bila paham satu masalah aja girangnya luar biasa. Girangnya sampai andai dia dapetin duit 1000 dinar enggak sama kegembiraannya. Kecil. Ilmu itu mahal. Kurnia Tuhan cahaya tinggi, kecil. Artinya enggak ada artinya. Gitu, pilih ini, pilih ngaji. Ngaji begitu, ngaji aja.
Saking tingginya kadar ilmu, sampai ada satu masalah yang puyeng mikir, sampai kata Imam Ghazali setahun belum ketemu apa ini maksudnya. 10 tahun, 20 tahun bahkan lebih. Ketika ketemu girangnya luar biasa. Yang namanya setahun gak paham, baru setahun baru paham, kayaknya sebentar, gak merasa lama banget. Orang yang demen ilmu kayak begitu. Padahal baru paham udah setahun. Ada yang baru paham udah 20 tahun. Baru ngerti. Girangnya luar biasa. Girang. Di daerah itu, anaknya hatam Quran, ngaji Quran. Begitu. Kalau hatam Quran, motong ke kambing. Syukurannya hatam tuh. Kambing sendiri sebagai makasih anaknya khatam. Tapi kalau hafal Quran motongnya kebo sendiri enggak iuran, enggak, sendiri beli kebo sendiri. Orang Jakarta sebut sapi lah gitu. Kalau di Serang tuh jarang ada sapi, kebo. Anaknya hafal 30 juz, kebo motong. Itu udah menjadi adat begitu. Jadi nggak ada artinya begitu. Umpamanya sapi berapa harganya, 30 juta, kecil dibanding Quran ini, begitu yang tadi itu. Ini ada orang nggak paham berbulan-bulan lama baru ngerti. Itu dianggap nikmat besar. Faham, nikmat besar. Sampai girang. Ada ulama bingung membaca kalamnya daripada Imam Busiri. Kata Imam Busiri, fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fayu'ribu anhu natiqun bifami. Sesungguhnya kehebatan Nabi Muhammad itu enggak ada batas. Keistimewaannya enggak ada ukurannya. Waduh, ini apa enggak berlebihan? Begitu. Tapi ini yang nulis ulama. Dia nggak paham. Apa ini? Dari mana dasarnya Imam Busiri nulis? Fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fayu'ribu anhu natiqun bifam. Ketika sekian puluh tahun ngaji kitab tafsir, dia baca ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ditafsiri oleh ulama. Kata Imam Mujahid, pakar tafsir dari tabi'in, nikmat Allah tuh Muhammad, nama lain Nabi Muhammad. Jadi kalau kamu hitung kelebihan Nabi yang nama lainnya nikmatullah, enggak kehitung. Dari sini dia sumbernya. Kira syukuran, bagi-bagi makanan, sampai kayak begitu. Paham segitu doang tuh. Girangnya setengah mati. Girang ketika mengerti. Kalau kita karena nggak mengerti, oh begitu, oh doang, oh gitu, oh. Ini enggak. Agung ilmu. Terima kasih. Begitu. Enggak ada nilainya dibanding sama ilmu. Enggak ada nilainya. Kenapa? Faya'uduhu a'zama minnah wa akbara ni'mah. Dia anggap ini anugerah besar dari Tuhan. Ini nikmat besar dari Tuhan. Dianggap dirinya orang yang paling mulianya orang dah. Orang di mana disebut mulia kalau punya motor NMAX lah, mana handphonenya iPhone lagi baru. Dia enggak, gua bangga dengan bisa ini. Begitu. Merasa bangga. Yang orang pada bangga dengan hartanya, dia bangga dengan ilmu yang dia dapat dari Allah. Paham agama. Mahal. Dia bersyukur. Sampai dia menganggap aghna kulli ghaniyin, paling kayanya orang. Paling kaya.
Seakan-akan dia yang kaya begitu. Artinya mensejajarkan sama yang punya mobil, punya rumah mewah, dia nggak punya apa. Enggak, gua kaya, gua punya ilmu. Paham ini. Artinya nilai ilmu yang dia pahami dengan mobil masih tinggian ilmu dia. Ada yang kaya begitu, kata Imam Ghazali. Saking tahu tentang kadarnya nikmat. Terkadang yang model kayak begitu, kata Imam Ghazali, bagi orang pasar atau penuntut ilmu yang malas, biasa aja. Ketika mendapatkan satu pengetahuan, enggak ada dianggap hebat, biasa aja. Tapi bagi dia, ini bukan sembarang. Ini adalah ilmu. Ilmu Allah dan ilmunya Rasulullah. Maka ketika panjang ngomong, makin demen dia. Nggak kayak kita, kepanjangan. Udah, begitu. Udah, begitu. Adalah pejabat datang. Kok dia jadi lagi baca Quran? Saya tajam. Ini ada presiden. Jadi tinggian pangkat sama Quran orang yang tidak ngerti. Begitu. Ini enggak. Panjangin. Orang mau begitu. Kelamaan baca maulidnya. Orang maulid acaranya. Mau kelamaan. Kalau begitu jangan maulid. Dangdutan biar cepet. Begitu. Ini kan maulid. Begitu. Muji-muji Rasulullah, kelamaan muji-muji Rasulullah. Orang ini muji Rasulullah, biarkan. Begitu, biarkan. Dia belum ikut maulidnya Buya Dimyati. Dari Isya, qiyamnya jam 12 malam. Pas diri, sejam sampai jam 1, belum duduk. Masih diri aja. Kaki udah goyang-goyang. Begitu. Ini luar biasa, gemeter iman. Bukan kagak kuat. Bukan gemeter iman. Saudara, emang begitu. Habisin. Kadar ilmu itu mahal. Bagi orang yang tidak mengerti, ini menjenuhkan. Ini jemu yang kayak begini. Orang nggak ngerti. Pengen yang tawa-tawa. Ini nggak ngaji nih, ngaji. Karena nggak ngerti ilmu. Begitu. Nilai yang mahal itu hiburan. Maka dia ketawa. Mestinya yang dipanggil adalah Indro. Taufani apa itu? Iya Mandra macam begitu. Ya bolot. Begitu, Mali gitu. Ini ilmu, nilai ilmu. Ilmu itu penting. Bagi orang yang tidak mengerti, ini menjemukan, ini nggak lucu. Ini bikin mata ngantuk karena dia nggak ngerti ilmu. Tapi bagi yang ngerti ilmu, ini cakep. Begitu. Ilmu. Singkatnya Imam Ghazali bilang, nikmat itu yang akan mengagungkan orang yang mengerti kadarnya. Kadar nikmat. Kalau nggak ngerti susah. Maka ada kiai ditanya, kiai, ngapa itu orang-orang nggak diajarin ngaji? Ajarinlah orang-orang tuh. Ajakin kayak itu. Kiai jawabnya nyantai. Saya rasanya berat memaksa orang buta biar melek. Begitu. Berat. Gitu. Biarkan dia berupaya pengen melek. Saya sulit memaksa orang buta untuk melek. Artinya, tuh kiai, orang tidak mengerti kadar ilmu. Begitu. Nilai luhurnya ilmu. Begitu. Inilah yang menjadi masalah dalam hidup kita. Kalau kita mengerti kadar ilmu, ilmu itu nyandu. Ilmu itu asyik. Ngaji itu menarik. Penuh kenikmatan.
Begitu, makanan rohani yang amat sangat luar biasa, tapi bagi yang mengerti kadarnya. Bagi yang tidak mengerti enggak. Maka ketika kita menyuruh teman-teman cuma jalan sepagi, rebutan, dari zaman Rasul rebutan, memang atu doang, manusia atu. Tapi dulu haji dikit, dari kampung kita yang dikit, dari Arab mau banyak, wong gak pakai nyebrang-nyebrang. Tapi semuanya rebutan pengen menempelkan bibirnya di tempat bibirnya Rasul tempelkan, pengen mulia. Dia tidak pernah lihat itu berdesakan, yang dilihat kemuliaan bibir Rasulullah tempelin di situ. Keyakinan itu yang akhirnya Allah kasih jalan bagi dia, biar kata nenek-nenek begitu. Tapi ketika kita udah ngeri, nggak bisa, karena nggak pengen ngikut nabinya ini. Itulah yang dijalankan orang yang mengerti tabarruk, maka mereka jalankan kayak begitu. Habislah bacaan kita segitu. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja.